Tugas remedial biostatik. Nama Yunita Rahmayani, NIM DF 1903040, Prodi D3 Farmasi. Soal yang ke-1. Apakah terdapat perbedaan rata body mass index atau skala pengukuran numerik antara kelompok status ekonomi tinggi dan kelompok ekonomi rendah? Dari judul di atas, manakah yang hipotesis yang cocok digunakan untuk penelitian tersebut adalah? Jawabannya C. Hipotesis alternatif, karena hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, yaitu suatu pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Kedua, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan tinggi, sedang, rendah dengan asupan kalori lebih, cukup, kurang? Masalah skala variabel pada penelitian di atas adalah? Jawabannya B. Skala kategori dan ordinal. Seperti yang kita ketahui, skala kategorik adalah data yang telah digolongkan sesuai dengan sifat tertentu. Skala data ini biasanya ditemukan berupa kata-kata dan tidak memerlukan pengukuran. Skala kategorik dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu skala nominal dan ordinal. Yang ketiga, apa yang disebut dengan variabel meeting? Jawabannya A. Proses menyamakan karakteristik subjek penelitian, karena seperti yang kita ketahui bahwa meeting itu adalah mencocokkan atau menyatukan. 4. Apa yang dimaksud dengan variabel? Jawabannya C. Karakteristik yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain. Variabel adalah salah satu bentuk identifikasi dalam suatu percobaan di mana variabel merupakan faktor penentu yang berpengaruh dalam suatu percobaan. Yang kelima, mengapa data variabel dikatakan tidak berpasangan? Jawabannya D. Data yang diperoleh dari individu berbeda tanpa proses meeting. 6. Pada gambar di atas yang ada berapa jumlah variabel dan jenis skala variabel tersebut? Jawabannya A. Ada 6 variabel, 2 variabel kategorik atau var, gender, dan pendidikan 4 variabel numerik, TB, lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. Karena pada gambar terdapat 6 tabel, 2 tabel berisi huruf dan 4 tabel berisi angka. Yang ketujuh, pada data di atas tentukan jumlah variabel dan jenis skala datanya. Jawabannya A. 2 variabel atau fakultas dan IPK. Skala pengukuran numerik. Jika skala kategori didasarkan pada penggolongan data, maka skala numerik adalah hasil data yang didapatkan melalui pengukuran. Berbeda dari skala kategorik yang berupa huruf, skala numerik ditampilkan dalam bentuk angka-angka absolut. Yang kedelapan, suatu industri farmasi ketika selesai melakukan proses pentabletan, melakukan pencetakan setiap menit ke-30 atau ke-60, maka bagian quality control untuk menjamin produksi obat dapat melakukan teknik pengambilan sampling secara. Jawabannya A. Systematic sampling. Pengertian systematic sampling adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak. Setelahnya sampel yang diambil belakangnya akan didasarkan pada satu interval tertentu. Yang kesembilan, seorang mahasiswa akan meneliti terkait tanggapan masyarakat Desa Padang Alipan terkait obat tradisional di 3 kelurahan sebanyak 600 penduduk. Di Kelurahan Jaya A 400, di Kelurahan Beta dan 1000 di Kelurahan Putih Besar. Sampel dari perhitungan yang diperoleh adalah 200 warga. Maka dari penelitian yang dilakukan, teknik pengambilan sampling yang sesuai adalah. Jawabannya B.
Stratified random sampling metode. Stratified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak setiap stratum dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi. 10. Direktur rumah sakit ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan laboratorium rumah sakit berdasarkan informasi dari survei sebelumnya. Pada sebuah rumah sakit diketahui pasien yang tidak puas sebanyak 35%. Berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan jika direktur menginginkan presisi mutlak sebesar 10%? Pada derajat kepercayaan 95%. Jawabannya A. 87 sampel. 11. Dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola tanpa pemulihan, berapakah peluang bola kedua warna merah A? Dan jika pengambilan pertama diketahui berwarna biru B, jawablah berdasarkan rumus peluang. Jawabannya C. 2/4. 12. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian menggunakan skala pengukuran adalah. Jawabannya A. Rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai semua sifat skala interval ditambah satu sifat lain, yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio memiliki nilai 0 mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. 13. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian menggunakan skala pengukur adalah. Jawabannya C. Interval. Skala interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Soal 14. Pada data tabel di atas ini menunjukkan bahwa penelitian menggunakan jenis skala penelitian. Jawabannya interval. Skala interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya. 15. Salah satu fungsi statik dalam penelitian adalah. Jawabannya D. Semua benar karena menghitung besar sampel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen serta alat ukur, menganalisis data, dan menguji hipotesis yang diajukan merupakan semua fungsi dari statik. Sekian dan terima kasih.